warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aditya Firman Syafi'i, NPM 032025.1.81058. Di sini saya akan menjelaskan tentang jawaban saya waktu UTS. Untuk soal yang pertama, diketahui kalsium nitrat dengan jumlah masanya 16,8 gram dan diketahui amonium fluorida dengan masanya 17,5 gram. Ditanyakan, hitunglah massa masing-masing zat yang dihasilkan pada kalsium fluorida di nitrogen monoksida dan uap air. Penjelasan jawabannya di sini menulis persamaan reaksinya. Kita mencari MR dari kalsium nitrat terlebih dahulu, dimana rumusnya ArCa plus Ar nitrogen plus 3 kali Ar oksigen sama dengan 40 gram per mol untuk ArCa ditambah 14 gram per mol untuk Arn ditambah 3 kali 169 per mol untuk Ar oksigen. Kemudian dihasilkan nilai MrCaNO3 atau kalsium nitrat yaitu sebesar 102 gram per mol. Setelah mengetahui MR dari kalsium nitrat, kita menghitung mol dari kalsium nitrat. Rumusnya massa dibagi MR. Masanya 16,8 gram dibagi 100 gram per mol, diperoleh 0,168 mol untuk massa kalsium nitrat. Selanjutnya kita menghitung MR dari amonium fluorida dengan persamaan reaksi Arn tambah Ar fluorida plus 4 kali Ar hidrogen, dimana Arn-nya 14 gram per mol ditambah Arf 19 gram per mol ditambah 4 kali 19 per mol untuk ARH-nya, diperoleh MR dari amonium fluorida 37 gram per mol. Selanjutnya kita menghitung massa dari mol dari amonium fluorida dengan rumus massa dibagi MR. Masanya 17,5 gram dibagi 37 gram per mol, diperoleh 0,473 mol. Setelah mengetahui MR dan jumlah molnya, kita memasukkan ke reaksinya antara kalsium nitrat dan amonium fluorida. Untuk mol dari kalsium nitrat 0,168 mol, sedangkan untuk amonium fluorida 0,473 mol. Direaksikan sehingga menghasilkan jumlah massa untuk CaF 0,168 mol, N2O 0,168 mol, H2O yaitu 0,336 mol. Untuk soal nomor 2, diketahui suatu campuran yang terdiri dari CaO dan CaOH, yang dimana diambil 1 gram dari campuran tersebut untuk dicampur ke dalam 50 ml air. Ditanyakan berapa larutan X HCl untuk melarutkan semuanya. Jadi pertama menulis persamaan reaksinya, CaO tambah 2Cl menjadi CaCl plus H2O. X per 16 tambah 2X per 56
Untuk CaCl nya X56 tambah 2O nya X per 56. Kemudian di sini kita mencari nilai dari X nya, yang dimana nanti diketahui dari hasil perhitungannya, yaitu nilai X nya adalah 3,111. Setelah mengetahui nilai X nya, kita menghitung massa CaU, yang dimana min 3,11 bagi 1 kali 100% sama dengan 311%. Untuk nilai dari CaUH 100% dikurangin 311 mendapatkan 411%. Untuk soal nomor 3, di sini diketahui bilangan atom dengan N-nya 5. Kemudian yang ditanyakan adalah konfigurasi plus diagram elektronnya seperti apa. Yang ditanyakan kedua, bilangan kuantum utama, azimut, dan magnetiknya. Di sini untuk yang pertanyaan itu, yang pertama jumlah elektronnya yaitu 8. Ion SU-2 memiliki muatan -2 dan menerima 2 elektron. Jumlah total SU-2 adalah 8 plus 2 dengan hasil 10, yang dimana konfigurasi elektronnya yaitu 1s2, 2s2, 2p6. Dengan diagram elektronnya sebagai berikut. Jadi pasangan kuantum N1M yang mungkin subtingkat dengan energi 4D yaitu 4, 2, min 2, kemudian 4, 2, min 1, kemudian 4, 2, 0, kemudian 4, 2, plus 1, kemudian 4, 2, plus 2, dan masing-masing bisa memiliki kurang lebih setengah. Soal selanjutnya nomor 4, kita akan melihat suatu atom untuk mencapai kestabilannya dan kecenderungannya membentuk ikatan apa. Untuk suatu atom yang pertama yaitu karbon, yang dimana konfigurasi elektronnya yaitu 2,4 dan memiliki sifat kecenderungan membentuk ikatan kovalen dengan cara berbagi elektron, contohnya CH4 yaitu metana. Kemudian atom yang kedua yaitu fluor, yang dimana konfigurasi elektronnya 2,7. Kecenderungannya membentuk elektronegatif dengan menangkap satu elektron bentuk ion F-, contohnya yaitu senyawa ionik NaF. Kemudian atom yang ketiga yaitu kalium, dimana memiliki konfigurasi elektronnya yaitu 2881, sangat elektropositif, cenderung melepas satu elektron membentuk ion K+. Itu merupakan sifatnya. Salah satu contohnya yaitu KCl, senyawa ionik. Kemudian yang keempat yaitu kalsium, dengan konfigurasi elektronnya yaitu 2882, memiliki sifat cenderung melepas 2 elektron membentuk ion Ca2+. Salah satu contohnya yaitu kalsium oksida CaO. Kemudian atom yang kelima yaitu belerang, konfigurasi elektronnya 286, memiliki sifat cenderung merangkap 2 elektron membentuk ion S2-. Salah satu contohnya yaitu Na2S. Kemudian yang keenam yaitu aluminium, memiliki konfigurasi elektron 283, memiliki sifat cenderung melepas 3 elektron membentuk ion A3+. Salah satu contohnya yaitu amonium oksida Al2O3. Pertanyaan selanjutnya yaitu kita akan mencari hukum-hukum gas ideal dan akan membuat satu contoh soal setiap hukumnya.
Di sini untuk hukum Gasidel ada 3. Yang pertama hukum Boyle, suhu konstan. Yang kedua hukum Charles, tekanan konstan. Dan yang 3 hukum Gay-Lussac, volume konstan. Pembahasan pertama yaitu hukum Boyle. Salah satu contohnya, seorang penyelam mengisi paru-paru 6 liter pada kedalaman 20 meter. Jika menahan napas dan naik ke permukaan, berapa volume udara di paru-parunya? Di sini untuk penyelesaiannya menggunakan rumus hukum Boyle, yaitu Rho kali V1 sama dengan Rho 2 kali V2. Di sini untuk massa jenisnya yaitu 3 atm dikali volumenya, untuk V1-nya 6 liter volume paru-parunya. Kemudian persamaannya V2-nya 1 atm dikali V2 yang akan kita cari, sehingga dari perhitungan ini dapat diketahui bahwa volume udaranya di paru-parunya yaitu 18. Kemudian untuk hukum yang kedua yaitu hukum Charles, tekanan konstan. Salah satu contoh soalnya yaitu sebuah balon memiliki volume 2 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika balon diletakkan pada suhu minus 10 derajat Celcius, berapa volume akhir balon? Menggunakan rumus dari hukum Charles yaitu V1 dibagi T1 sama dengan V2 dibagi T2, yang dimana untuk V1 nya nilainya 2, T1 nya 298 sama dengan V2 nya yang akan kita cari, dan T2 nya adalah 263. Kemudian setelah dilakukan perhitungan diperoleh V2 nya adalah 1,76 liter untuk volume akhir balon. Kemudian hukum yang ketiga yaitu hukum Gay-Lussac, yaitu volume konstan. Contoh soalnya yaitu ban mobil tekanan 32 psi pada pagi hari suhunya 15 derajat Celcius. Kemudian suhu naik menjadi 35 derajat Celcius saat siang hari. Berapa tekanan ban pada suhu itu? Sebelumnya kita konversi suhu ke Kelvin dulu. Dari 15 derajat Celcius tambah 273 yaitu menjadi 288 Kelvin. Kemudian dari suhu setelah naik 35 derajat Celcius ditambah 273 menjadi 308 Kelvin. Setelah mengkonversi suhu dari Celcius ke Kelvin, kita memasukkan rumus ke hukum Gay-Lussac, di mana P1 dibagi T1 sama dengan P2 dibagi T2, di mana P1-nya ini tekanannya 32 psi dibagi suhunya 288 sama dengan P2 tekanan 2-nya yang akan kita cari dibagi 308. Setelah melakukan perhitungan diperoleh nilai dari P2-nya yaitu 34,22 psi saat tekanan ban pada suhu 35 derajat Celcius. Demikian pembahasan soal UTS dari soal nomor 1 sampai nomor 5. Bila ada kesalahan, saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.